Yggdrasil dan juga Ragnarok. Mungkin kedua hal tersebut sudah tidak asing lagi pada sebuah cerita fantasi, baik dalam anime, game, film, hingga novel. Lalu, apa sih pengertiannya? Selamat datang di Sekolah Wibu, bersama aku Wega yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Sebelum menuju ke pembahasan Yggdrasil dan juga Ragnarok, kalian harus mengetahui terlebih dahulu mengenai apa itu Norse Mythology atau yang lebih kita kenal sebagai mitologi Nordik. Jadi Norse Mythology atau mitologi Nordik adalah sebuah kepercayaan yang dianut oleh negara Eropa Utara seperti Denmark, Norwegia, Islandia, dan juga Swedia sebelum kedatangan agama Kristen. Jadi secara sederhana, mitologi adalah kepercayaan terhadap suatu legenda atau kisah-kisah kuno yang berkaitan dengan makhluk supernatural, kosmologi, dan juga mitos lainnya. Banyak game yang menggunakan mitologi Nordik sebagai setting cerita seperti Age of Mythology, God of War, Ragnarok Online, dan masih banyak lagi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengertian Yggdrasil dan juga Ragnarok dalam mitologi Nordik atau Norse Mythology. Dan daripada banyak basi-basi, mendingan kita langsung menuju ke pembahasan. Tapi setelah pesan berikut ini. Punya pulsa banyak, tukerin aja jadi uang. Enkepai, solusi kebutuhan di dunia maya. Yggdrasil adalah sebuah pohon kehidupan yang menghubungkan ke 9 dunia atau alam semesta. Nama lain dari Yggdrasil ini adalah World Trees atau pohon dunia. Dalam mitologi Nordik, pohon Yggdrasil merupakan pusat dari ke-9 dunia. Di antaranya ada Asgard, Vanaheim, Alfheim, Midgard, Jotunheim, Svartalheim, Nidavellir, Nilfheim, dan juga Muspelheim. Menurut berbagai macam sumber, ke-9 dunia atau alam semesta ini terletak pada ranting, dedaunan, dan juga akar pada pohon Yggdrasil. Setiap dunia yang ada di pohon Yggdrasil ini memiliki penghuni serta kondisi yang berbeda. Yang pertama ada Asgard. Jadi Asgard ini merupakan dunia para Aesir atau para dewa-dewi yang paling berkuasa di alam semesta. Yang kedua ada Vanaheim. Vanaheim merupakan tempat tinggal para dewa-dewi yang tugasnya untuk mengatur kesuburan dan fenomena alam. Jadi kalau ada bencana alam berupa gempa dan tsunami, ya mungkin itu perbuatan dewa yang tinggal di Vanaheim. Yang ketiga ada Alfheim. Jadi Alfheim ini adalah dunia yang dihuni oleh para peri atau yang lebih kita kenal sebagai elf. Meskipun elf dibagi menjadi dua kubu, yakni elf biasa atau white elf dan yang satunya adalah dark elf, namun mayoritas penduduk pada Alfheim ini merupakan para elf biasa atau white elf. Yang keempat ada Midgard. Nah, Midgard ini merupakan dunia para manusia atau para makhluk hidup yang tidak abadi. Dan secara sederhana, Midgard ini sama seperti bumi atau dunia yang kita tempati saat ini. Yang kelima ada Jotunheim. Jotunheim merupakan dunia di mana para Jotun atau Giant tinggal. Buat yang nggak tahu, Giant atau Jotun itu adalah manusia yang memiliki tubuh sangat besar atau yang lebih kita kenal sebagai manusia raksasa. Kyojin kalau di Attack on Titan. Yang keenam ada Svartalheim. Svartalheim adalah dunia para Svaltafar dan Dokkalfar tinggal, atau yang lebih kita kenal sebagai Swart Elf dan juga Dark Elf. Yang ketujuh ada Nidavellir. Nidavellir adalah dunia di mana para dwarf dan orang-orang kerdil atau kurcaci tinggal. Yang kedelapan ada Niflheim. Niflheim merupakan sebuah dunia yang penuh dengan kabut putih dan juga penuh dengan salju. Niflheim digambarkan sebagai tempat tinggalnya para makhluk yang sudah mati sekaligus tempat tinggalnya para makhluk kegelapan. Yang kesembilan atau yang terakhir ada Muspelheim. Muspelheim adalah dunia tempat tinggalnya para Surd atau raksasa yang terbuat dari lahar dan juga api. Jika Niflheim dipenuhi dengan kabut putih dan juga salju, Muspelheim ini dipenuhi dengan lahar atau lava, kabut gelap, dan juga api. Itu adalah penjelasan mengenai pohon kehidupan beserta nama dunia yang ada pada pohon Yggdrasil. Ada beberapa anime yang mengangkat kisah dari Yggdrasil atau selaku pohon kehidupan ini, seperti Overlord, Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan, Pokemon, Hunter x Hunter, dan juga Sword Art Online khususnya pada Arts Alfheim Online. Berbicara soal Sword Art Online, saya pernah membahas seluruh alur cerita Sword Art Online dari Season 1 hingga Season 2, dari Arts Alfheim Online hingga Gun Gale Online. Bagi yang mau lihat silahkan cek konten yang ada di channel ini.
Ya mungkin itu beberapa anime yang mengangkat cerita dari Yggdrasil. Kalaupun nggak mengangkat ya setidaknya menyinggung lah. Padahal nggak salah, disinggung. Ragnarok atau takdir para dewa. Dalam mitologi Nordik, Ragnarok adalah sebuah bencana besar yang melibatkan seluruh alam semesta atau kesembilan dunia yang ada di pohon kehidupan atau Yggdrasil. Bencana besar dalam Ragnarok disebabkan oleh pertempuran antara dewa yang dipimpin oleh Odin dan juga para monster yang dipimpin oleh Loki. Terdapat tokoh-tokoh penting dalam peristiwa Ragnarok ini seperti Odin selaku penguasa dunia atau alam semesta, Vi selaku saudaranya Odin, Vili selaku saudaranya Odin, Thor selaku dewa petir, Thiri atau gimana bacanya selaku dewa bertangan satu, Heimdall selaku pencipta manusia dan penjaga Bifrost, Ul selaku dewa keadilan, Bragi selaku dewa puisi, Forseti selaku dewa keadilan dan hukum, Vidar selaku anaknya Odin, Vali selaku anaknya Odin, Balder selaku dewa kecantikan, Loki selaku dewa api, dan masih banyak lagi. Untuk kisah para karakter yang terlibat dalam peristiwa Ragnarok beserta kronologi kejadiannya, mungkin akan saya bahas di kesempatan selanjutnya. Kalau dijelasin di sini mungkin bakal panjang banget, setengah jam mungkin ya, berdasarkan kronologi ceritanya sih. Oke, kembali lagi ke Ragnarok atau takdir para dewa. Pertempuran pada Ragnarok tidak hanya dilakukan oleh para dewa dan juga monster, namun melibatkan seluruh alam semesta termasuk umat manusia. Akibat dari pertempuran itu membuat banyak sekali dewa yang berguguran serta hampir memusnahkan seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta. Jadi secara sederhana, Ragnarok ini merupakan akhir dari alam semesta atau yang biasa kita sebut sebagai kiamat. Namun meskipun alam semesta hancur, terdapat sepasang manusia wanita dan laki-laki bernama Liv dan Liv Prasir yang selamat dari peristiwa bencana besar itu atau yang disebut sebagai Ragnarok. Mereka berhasil selamat dikarenakan pada saat Ragnarok berlangsung, mereka berlindung di antara cabang-cabang pohon kehidupan yang bernama Yggdrasil. Bisa dibilang bahwa Liv dan Liv Prasir ini sama seperti Adam dan Hawa. Namun Adam dan Hawa khususnya pada generasi kedua, karena generasi yang pertama sudah dipegang oleh Aks dan Embla. Nah, Aks dan Embla ini merupakan manusia pertama ciptaan Tuhan atau para dewa. Yang dimana mungkin kedua orang ini merupakan kakek atau nenek moyang dari kehidupan manusia. Tapi itu tergantung kepercayaan masing-masing sih. Ntar gue bilang kayak gini dibilang penyebar konspirasi anjing. Ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa mitologi adalah kepercayaan terhadap suatu legenda atau kisah-kisah kuno. Buat yang percaya ya nggak apa-apa, buat yang nggak percaya ya udah jangan dipermasalahin gitu loh. Oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai apa itu Yggdrasil dan juga apa itu Ragnarok dalam mitologi Nordik. Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan dan juga yang lebih jelas bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Stay kerat and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.